Nah, sekarang perhatikan. Kita bikin kalimat misalkan. Ada kata-kata Ruslan mengaji di pondok. Nah, perhatikan. Kalau kita perhatikan, ada kata-kata Ruslan mengaji di pondok. Kira-kira ini kalam tidak? Kalam. Kalam ya. Kenapa kok kalam? Bisa dipahami dan dari dua huruf hijaiyah. Dua kata atau lebih, bukan hijaiyah. Dua kata atau lebih. Dua kata atau lebih. Terus disengaja. Dan ini tidak kalam karena bahasa Indonesia. Kalau kalam itu harus ada suara dan huruf hijaiyah. Ini bukan kalam, tapi kalau dalam bahasa Indonesia namanya kalimat sempurna. Nah, kalau kita perhatikan ada Ruslan. Ruslan ini siapa ini? Subjek. Subjek. Oh, kita belum sampai di sana. Ruslan ini orang. Isim. Orang. Ada orang toh? Ya. Nah, mengaji. Kata kerja. Nah, kata kerja. Oh, tadi siapa yang bilang? Pekerjaan. Pekerjaan. Pondok. Tempat. Di kalau dalam bahasa Indonesia itu namanya kata depan. Jadi kalau kita perhatikan kalimat sempurna ini ada orang, ada kata kerja, ada kata depan, ada kata tempat. Contoh lagi misalkan memasak telur apa namanya di wajan misalkan. Apa bahasa Arabnya? Bahasa Indonesia wajan itu apa? Wajan juga toh? Wajan. Panci. Oh, panci. Ada orang menggoreng teflon. Teflon. Anda bisa menggoreng di panci tapi minyaknya berapa banyak itu nanti. Dewi, siapa ini? Ya orang. Memasak, kata kerja. Telur, apa ini? Benda. Objek. Benda. Kita belum dari subjek, predikat, objek belum ya. Di teflon, benda juga. Nah, kalau kita perhatikan dalam bahasa Indonesia itu ada Ruslan, ini kata, mengaji kata, di kata, pondok kata, Dewi kata, memasak kata, telur kata, di kata, teflon. Nah ini kalau dalam bahasa Arab, ini namanya kalimat. Kalimat. Kata itu bahasa Arabnya kalimat. Nah, jadi jangan ditumpang-tindihkan ya. Kalau dalam bahasa Indonesia itu kalimat itu ya apa namanya susunan dari kata-kata, ya toh itu kalimat. Tapi kalau dalam bahasa Arab ini namanya adalah kalimat. Susunan dari kalimat ini nanti akan menjadi kalam, akan menjadi kalam atau jumlah mufidah. Paham enggak di sini sampai sini? Jadi kalimat dalam bahasa Arab itu kalau kita artikan adalah kata. Kalimat itu sama dengan kata. Nah, kata-kata ini nanti akan menjadi kalam, menjadi jumlah mufidah, kalimat yang sempurna. Karena itu jangan ditumpang-tindihkan kalimat dalam bahasa Indonesia dengan kalimat dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, kalimat itu nanti ada 3 macam. Ya, kalimat ada 3 macam. Ini aja lah. Kata benda, yang kedua kata kerja, yang ketiga selain kata benda dan selain
kata kerja. Tak ulangi lagi. Dalam bahasa Arab kalimat itu ada 3 macam, benda, kata kerja, selain kata benda dan selain kata kerja. Sampai sini paham enggak ini? Paham enggak? Bentar, ulang Pak. Paham. Sekali lagi. Nah. Kalimat dalam bahasa Arab ini nanti ada 3 macam. Pertama kata benda, yang kedua kata kerja, yang ketiga selain kata benda dan selain kata kerja. Paham ya? Paham tidak? Iya, paham Pak. Kita mulai dari yang gampang dulu. Kata kerja itu kata yang menunjukkan terjadinya pekerjaan. Kata kerja itu kata yang menunjukkan terjadinya pekerjaan. Kalau dalam bahasa Arab itu ada waktunya. Ada waktunya. Berbeda dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu kan tidak ada waktunya. Contoh gini misalkan, Anda tadi sudah belajar fa'ala yaf'ulu. Ya. Fa'ala telah berbuat. Yaf'ulu sedang atau akan berbuat. Berarti kan sama-sama perbuatan, sama-sama pekerjaan, cuma waktunya berbeda. Fa'ala telah, yaf'ulu sedang atau akan, tergantung kalimatnya nanti. Paham ya? Contoh lagi, nasoro, yansuru. Nasoro telah menolong, yansuru sedang atau akan menolong. Nah, Anda perhatikan, sama-sama perbuatan menolong tapi waktunya berbeda. Yang pertama telah, yang kedua sedang atau akan. Itu namanya kata kerja. Paham? Sampai sini paham enggak ini? Kita belajarnya pelan-pelan dulu. Paham? Paham. Tadi tak terangkan, orang ngaji nahwu tanpa belajar sorof itu kesulitan. Karena kita nanti akan tahu kata kerja artinya apa, ya itu dari situ. Tahunan lagi, kata kerja itu kata yang menunjukkan terjadinya pekerjaan. Ada waktunya. Ingat, dalam bahasa Arab itu ada waktunya. Berbeda dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu tidak ada waktunya. Ruslan mengaji di pondok. Kapan terjadi, Mas? Anda kan tidak tahu. Bisa, kalau ingin sudah, telah terjadi berarti Ruslan sudah mengaji di pondok. Atau Ruslan akan mengaji di pondok. Atau Ruslan sedang mengaji di pondok. Nah, kalau dikasih sudah akan sedang, baru mengaji ini ketahuan waktunya. Ya toh? Tapi seandainya tidak ada sudah, akan, dan sedang, kita tidak tahu waktunya. Karena mengaji itu bisa sedang, bisa sudah, bisa akan. Berbeda dengan bahasa Arab. Bahasa Arab itu waktunya kata-kata mengaji. Mengaji itu ta'allama. Ta'allama ya ta'allamu. Ta'allama berarti sudah. Ya ta'allamu sedang atau akan. Sudah ketahuan kan artinya? Waktunya sudah ketahuan. Nah, jadi antara sudah belajar dan akan belajar itu kalimatnya berbeda. Ini dalam bahasa Arab. Karena itu tak katakan kata kerja itu dalam bahasa Arab itu ada waktunya. Kata yang menunjukkan pekerjaan dan ada waktu. Nanti setelah kata benda kita akan membahas kata kerja secara detail. Sekarang kita belajar yang ini dulu. Kata benda. Apa kata benda itu, Mas? Masih ingat kata benda itu apa? Menunjukkan objek kali ya. Objek. Perhatikan dulu. Ruslan, orang. Nah, kata benda itu kata yang menunjukkan, kita hapus dulu ya. Nah, mana ya? Atau papan tulisnya itu kecil. Nah, di sini dulu. Kata benda itu kata yang menunjukkan pertama orang. Yang kedua pekerjaannya atau profesi. Yang ketiga hewan. Yang keempat tumbuhan.
Yang kelima, benda mati. Dan yang keenam, benda abstrak. Apa benda abstrak itu? Abstrak. Benda yang tidak kelihatan. Contoh, orang, Mbak Dewi Ruslan, itu kan orang. Profesinya apa? Mas Ruslan, profesinya apa, Mas Ruslan? Pegawai. Mbak Dewi, ibu rumah tangga. Hewan, ya Anda sudah tahu, kucing, tikus, ayam, dan lain sebagainya. Tumbuhan, Anda sudah tahu. Benda mati, ya tadi seperti telur, seperti pondok, itu kan benda mati. Benda abstrak, benda yang tidak kelihatan, ya semacam ini. Semacam Anda kentut, ada wujudnya enggak? Enggak kelihatan, toh? Ada baunya, enggak ada wujudnya. Itu namanya benda abstrak. Setan, jin, genderuwo, itu benda abstrak semua, enggak kelihatan. Tapi Anda yakin itu ada. Jadi, kata benda, itu kata-kata menunjukkan orang, profesi, hewan, tumbuhan, benda mati, benda abstrak, benda yang tidak kelihatan. Contoh, orang sedang jatuh cinta. Cinta itu benda tidak kelihatan. Benci juga tidak kelihatan. Ya toh? Nah, jadi itu semuanya namanya kata benda. Sudah paham? Sampai sini. Jadi kalau ada kata-kata itu kan orang, profesi, hewan, tumbuhan, benda mati, benda abstrak, tidak kelihatan, maka itu namanya adalah kata benda. Jadi contoh tadi, ya kita tulis lagi lah. Contoh. Ruslan mengaji di pondok. Kalau kita perhatikan, Ruslan ini artinya orang. Ruslan itu adalah kata benda. Mengaji ini pekerjaan, ya, menunjukkan suatu perbuatan, maka namanya kata kerja. Pondok ini benda mati, jadi nanti adalah kata benda. Di ini kata depan, ini selain kata benda juga selain kata kerja. Paham ya? Selain kata benda dan selain kata kerja. Contoh lagi tadi, Dewi memasak telur di teflon. Dewi ini namanya orang, berarti kata benda. Memasak kata menunjukkan pekerjaan, maka namanya kata kerja. Telur benda mati, kata benda. Di kata depan ini selain kata benda dan selain kata kerja. Teflon ini benda mati, berarti kata benda. Jadi kita ulangi lagi, kalimat dalam bahasa Arab itu ada namanya kata benda, kata kerja, selain kata benda dan selain kata kerja. Kalau bahasa Arabnya itu kata benda itu namanya adalah isim. Kata kerja fi'il. Selain kata benda dan selain kata kerja, huruf. Nah, ulang lagi ya. Kata benda itu bahasa Arabnya isim, kata kerja namanya fi'il. Selain kata benda dan selain kata kerja namanya adalah huruf. Jadi kata-kata dalam bahasa Arab, kalimat dalam bahasa Arab itu cuma 3 itu, tidak ada yang lain. Sampai sini paham enggak? Paham, Pak. Mas, yang lainnya, Mas Slamet, Mas Ruslan, atau Mbak Ya, Dewi? tahu. Ya. Jadi sekarang udah ya, teduh. Nah, Anda jangan diatapkan dulu. Nah, kita ulangi lagi. Kalimat atau kata dalam bahasa Arab ada berapa, Mas? 3. Apa saja? Kata benda,
benda, kata benda, kata Kata kerja kerja, dan huruf. selain kata benda dan kata Kata kerja. kerja. nah, selain kata benda dan kata kerja. Kata benda bahasa Arabnya apa? Kata benda Isim, Isim. Kata kerja fiil, fiil, selain kata benda dan kata kerja, huruf. huruf. Kemudian kata kerja tadi apa kata kerja? no, Pak. Kata kerja Menunjukkan itu apa? aktivitas yang ada waktunya. Nah, jadi kata kerja itu kata yang menunjukkan aktivitas atau perbuatan yang ada waktu. Nah, Kata waktunya. benda, Ada 6. Katanya meliputi dari jangan nyontek. 6 kriteria tadi. Jadi kata benda itu kata yang menunjukkan apa? Orang, Orang, profesi, profesi, Hewan, tumbuhan, tumbuhan, abstrak, terus abstrak, benda abstrak. benda mati, benda benda mati dan abstrak. Wah, tinggal 5 menit, 10 menit ya. Benda abstrak itu apa? Benda abstrak. Jin, Benda yang tak terlihat. Iya. Yang tak terlihat. Tapi kita yakin itu ada. Nah, itu namanya benda abstrak. Nah, kalau Anda ingin mempraktekkan dalam bahasa Arab, Anda kan tidak begitu paham bahasa Arab. Ya, toh? Karena tidak begitu paham bahasa Arab, kemudian para ahli bahasa memberikan ciri-ciri dari kata benda. Nah, sekarang tak kasih tahu ciri-cirinya. Nanti ketika Anda praktekkan mesti pas seperti yang tak terangkan tadi. Ciri-ciri. Jadi, kata benda itu punya ciri-ciri tersendiri. Pertama, cirinya depannya ada alif lam. Ya. Yang kedua, belakangnya ada tanwin. Tanwin. Tanwin itu ini. Yang ketiga, belakangnya ke belakang. Huruf terakhir dibaca jer. Jer itu gampangannya kasroh. Kasroh. Gampangannya ini. Yang keempat, depan kata ada huruf jer. Apa huruf jer itu? Huruf yang menyebabkan kata benda huruf terakhirnya dibaca jer. Contoh misalkan min. Kata-kata misalkan apa namanya? Angka bawah, Pak. Nggak kelihatan. Oh, ya. Contoh kata-kata baitun. Baitun tuh sebelumnya dibaca rumah tanwin. Tapi kemudian kita kasih fi, maka menjadi baitin. Dia dibaca jer. Dibaca kasrah tanwin. Jadi kalau kita perhatikan ciri-ciri kata benda itu ada 4 macam. Depannya ada huruf alif lam, belakangnya ada tanwin, huruf terakhir dibaca jer, depannya ada huruf jer. Huruf jer itu huruf yang menyebabkan kata benda itu huruf terakhirnya dibaca jer. Contoh, baitun menjadi baitin gara-gara ada fi. Depannya ada fi. Ya. Berapa menit? Masih kurang? Kurang 6 menit, Pak. Ulang lagi ya. Ciri-ciri kata benda itu depannya ada a, belakangnya ada tanwin, huruf terakhir dibaca jer, depan kata ada huruf jer. Huruf jer itu huruf yang menyebabkan kata benda belakangnya dibaca jer. Sudah paham ini?
sampai sini? Ya, sekarang kita terapkan. Kita terapkan misalnya. Misalkan kita menulis Anas. Kul a'udzu birabbil. Nah, berdasarkan yang Anda pelajari tadi, di sini ada berapa kata benda? Kul a'udzu birabbil nas. Ada berapa kata benda ini? 3. 3. Apa saja? A'udzu A'udzu Rabbi Amanas. birabbil nas. Sekarang perhatikan. Tanda-tanda kata Dua, benda Pak. itu Iya. ada alif lam depannya. Ini ada alif lamnya. Oh, ya kan? Ya, ya. Dan yang kedua ada tanwinnya. Tidak ada tanwin, tidak ada di sini. Yang ketiga dibaca jer, huruf terakhir dibaca Jer. Kemudian depannya ada huruf J. Ternyata ada B di sini. B. A'udzu berarti bukan kata benda. Kita kerja. Benda. Nah, berarti cuma ini kata bendanya. Nah, sekarang kita artikan Robbi, Tuhan. Tuhan itu berarti benda apa, Mas? Kata benda toh? Benda Benda abstrak. Ada? Eh, Tidak tahu. Tapi yakin ada toh? Itu namanya Yeah. benda. Nah, Anas, manusia, orang. Anda sudah tahu orang itu kata benda mesti. Nah, paham ya? Jadi kalau misalkan Anda tidak tahu artinya, tapi tahu ciri-cirinya, mesti salah satu dari kata benda itu masuk dalam 6 kategori tadi. Contoh lagi misalkan, wa kana Allahu sami'an basiro. Ada berapa kata benda di sini? 3. 3. Mana? Allahu sami'an basira. Sami'an basiran. Allah kenapa kata benda? Alif lam. Masukkan alif lam. Masukkan tanwin. Tanwin. Basirun ada tanwin. Kalau kita Sama. perhatikan Allah sudah jelas kata benda abstrak, ya toh? Sami'an orang yang mendengar, profesi kan? Ya. Orang yang melihat, profesi kan? Nah, jadi meskipun Anda tidak tahu artinya, tapi kalau tahu ciri-cirinya, itu namanya kata benda. Anda paham? Contoh lagi. Alam nasroh. Laka sodroka. Oh, kesulitan nanti Anda. Jangan. Ini belum saatnya. Akan min syarril waswasil khannas. Ada berapa kata benda di sini? Kurang ke bawah, Pak. Min. Oh, Kelihatan, Pak? Nggak kelihatan ya. Ini. Min syarril waswasil khannas. Ada berapa kata benda? Syarril waswasil khannas. 3. Syarril waswasil khannas. Khannas. Bisa tuh. 4, Mas. Minnya kan huruf. Irolu. 3. 3. Min. Min. Kenapa syarril ini kata benda? Pertama depan ada huruf jer, min. Kemudian dia dibaca jer. Berarti cirinya ada 2, 1 dan 2. Al-waswati berapa? Tanwin. Ada Tanwin. Al-khonnasi ada alnya, belakangnya j. Kalau kita artikan min sari dari kejelekan. Kejelekan itu benda abstrak kan? Nah, benda abstrak.
Anda tahu kejelekan? Tidak tahu toh? Bagaimana bentuknya? Rupanya tidak tahu toh? Al-waswas, was-was itu di dalam hati. Anda juga tidak tahu. Abstrak. Abstrak. Al-khonnasi, al-khonnas itu profesi. Manusia. Orang yang ngajak-ngajak jelek, bikin was-was, tidak salah. Ini kan Ini kurang 1 menit nih, Pak. Gimana? Ya kita tutup dulu. Nanti kalau mau tanya-tanya, boleh setelah ini. Baik. Kalau tidak tanya-tanya, saya yang tanya loh ya. Ya sudah, tutup dulu.